Asia Tengah. Inilah Radio Republik Indonesia Bau-Bau dengan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Kota Bau-Bau tidak sekedar butuh tambahan pegawai, apalagi hanya untuk datang absen. Kita butuh mau bekerja secara cerdas dan melayani dengan ikhlas. Saya ingin cuma buat hatiku sehat, biar bisa sembuh lagi seperti semula dan bisa lagi sekolah. Selamat pagi, dari Jalan 5 Waluyo kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau resmi menyerahkan surat keputusan SK bagi ribuan ASN P3K paruh waktu lingkup Pemkot Bau-Bau. Bocah perempuan 7 tahun di Bau-Bau idap leukemia dan thalassemia terancam putus harapan karena keterbatasan biaya. Inilah Warta Kepton selengkapnya Selasa 10 Februari 2026 bersama saya Waode Sabaria. Saudara, kita awali berita yang pertama. Wali Kota Bau-Bau resmi menyerahkan surat keputusan atau SK bagi ribuan ASN P3K paruh waktu lingkup Pemkot Bau-Bau. Diharapkan tambahan ASN ini mampu menguatkan pelayanan publik. Selengkapnya, Hairul Mulku melaporkan. Kota Bau-Bau tidak sekedar butuh tambahan pegawai, apalagi hanya untuk datang absen. Kita butuh mau bekerja secara cerdas dan melayani dengan ikhlas. Sebanyak 1.869 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja paruh waktu di lingkup pemerintah Kota Bau-Bau resmi menerima surat keputusan atau SK. Penyerahan dilakukan secara simbolis oleh Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim di lapangan upacara kantor Wali Kota Bau-Bau Palagimata pada Senin 9 Februari 2026. Penyerahan SK ini menjadi babak baru bagi ribuan tenaga honorer yang selama ini telah mengabdi di berbagai instansi. Dalam sambutannya, Wali Kota Yusran Fahim menyampaikan rasa bangga dan apresiasinya terhadap dedikasi para pegawai. Ia menyadari bahwa banyak di antara penerima SK telah mengabdi dalam waktu yang sangat lama. Tetapi tadi saya dengar yang hadir tidak seperti 1.869. Yang jadi pertanyaan, kemana mereka ini? Mudah-mudahan ada yang sebentar absen itu bisa ketahuan apakah mereka memang lulus karena saya tidak tahu bagaimana, tapi semoga tidak seperti apa yang kita duga, mereka menjadi ASN yang bisa patuh. Wali Kota menegaskan bahwa dengan status baru sebagai ASN, terdapat sistem dan mekanisme kerja yang lebih terukur. Ia mengingatkan agar para pegawai tidak hanya sekedar menggugurkan kewajiban absensi, tetapi harus memberikan kontribusi nyata bagi daerah. Ia menegaskan bahwa jumlah P3K paruh waktu yang menerima SK kali ini mencapai 32% dari total keseluruhan ASN di Kota Bau-Bau. Angka tersebut dinilai sebagai tambahan kekuatan besar dalam mengakselerasi pelayanan publik kepada masyarakat. Kota Bau-Bau tidak sekedar butuh tambahan pegawai, apalagi hanya untuk datang absen. Kita butuh mau bekerja secara cerdas dan melayani dengan ikhlas. Mari kita bekerja bersama untuk mewujudkan Kota Bau-Bau yang ramah, cerdas, sejahtera, dan bermartabat. Sementara itu, Sekda Kota Bau-Bau Laode Darussalam menyebutkan besaran gaji P3K paruh waktu Kota Bau-Bau bervariasi. Untuk sarjana sebesar Rp700.000, sarjana muda Rp600.000, sementara untuk tamatan SMA sebesar Rp500.000 per bulan. Dari Kota Bau-Bau, Hairul Mulku melaporkan. Kita ke berita berikutnya. Bocah perempuan 7 tahun di Bau-Bau idap leukemia dan thalassemia terancam putus harapan karena keterbatasan biaya. Selengkapnya reporter RRI Bau-Bau Ode Nur Liani melaporkan. Bocah perempuan berusia 7 tahun Suci Aprianti warga Kelurahan Terafu Kecamatan Batu Puaro Kota Bau-Bau didiagnosis mengidap 2 penyakit kronis sekaligus yakni kanker darah atau leukemia dan thalassemia.
Kondisi tersebut membuat Suci harus menghentikan aktivitas sekolah dan menjalani perawatan intensif. Dokter di rumah sakit di Kota Bau-Bau menyatakan kondisi kesehatan Suci memerlukan penanganan lanjutan di rumah sakit rujukan di Kota Makassar sebab hasil pemeriksaan medis menunjukkan adanya pembengkakan pada limfa dan hati yang memerlukan tindakan lebih lanjut. Suci berasal dari keluarga kurang mampu. Ibunya Hadayani 39 tahun menjadi satu-satunya tulang punggung keluarga dengan bekerja serabutan di rumah makan dan sebagai pengemudi ojek. Keterbatasan ekonomi menjadi kendala utama dalam proses rujukan pengobatan di Makassar. Hadayani mengungkapkan meski anaknya terdaftar sebagai peserta jaminan kesehatan yang ditanggung pemerintah, ia belum berani ke Kota Makassar karena mengalami kesulitan pembiayaan kebutuhan hidup selama menjalani pengobatan di luar daerah. Saya ingin cuma buah hatiku sehat. Iya, bisa sembuh lagi seperti semula dan bisa lagi sekolah. Iya, selama sakit ini dia tidak lagi sekolah. Sudah mau hampir 2 bulan. Dalam sebulan terakhir, Suci tercatat beberapa kali menjalani perawatan inap setelah mengalami penurunan kesadaran. Saat ini anak bungsu dari 3 bersaudara tersebut masih dalam pengawasan tim medis. Keluarga Suci mendapatkan pendampingan dari Posko Berbagi Bau-Bau. Ketua Posko Berbagi Bau-Bau Melani mengatakan pihaknya tengah mempersiapkan keberangkatan Suci dan ibunya ke Makassar serta membuka donasi untuk membantu proses pengobatan. Masyarakat yang ingin memberikan bantuan dapat menyalurkan melalui rekening Posko Berbagi Bau-Bau atau menghubungi Melani di kontak 0813 5583 0400. Wade Nurliani, Raporter Bau-Bau, melaporkan. Anda sedang mendengarkan Warta Kepton, berita seputar Kepulauan Buton. Masih di Warta Kepton pagi dan kita ke berita lainnya. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang atau PUPR Kota Bau-Bau memastikan perbaikan jalan protokol yang berlubang ditargetkan rampung sebelum memasuki bulan suci Ramadan. Mengenai hal itu, Afriansa melaporkan. Insya Allah sebelum masuk bulan Ramadan kami sudah benahi semua. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Bau-Bau bergerak cepat merespon keluhan warga terkait kerusakan jalan di sejumlah titik strategis yang menghambat mobilitas dan kenyamanan masyarakat. Beberapa wilayah yang menjadi keluhan warga yakni ruas jalan di kawasan Wanggangga atau Jalan Erlangga dan Batu Mali. PLT Kepala Dinas PUPR Kota Bau-Bau Muhammad Masad dalam program Halo RRI Senin 9 Februari 2026 menegaskan bahwa perbaikan jalan ditargetkan rampung sebelum memasuki bulan suci Ramadan 2026. Perlu kami jelaskan kepada warga Kota Bau-Bau untuk ruas jalan protokoler yang mengalami lubang-lubang yang berdampak pada pengguna transportasi. Insya Allah sebelum masuk bulan Ramadan kami sudah benahi semua. Dan mulai 3 hari lalu kami sudah melakukan pengukuran atau survei di mana diharapkan pada saat Ramadan warga Kota Bau-Bau bisa secara nyaman menikmatinya. Terkait kerusakan di Jalan Erlangga, Masad menjelaskan bahwa penanganan tidak bisa dilakukan dengan sekedar tambal sulam. Berdasarkan hasil pemeriksaan teknis 2 minggu lalu, kondisi jalan yang terkelupas cukup parah, memerlukan pelapisan ulang, dan telah masuk dalam skala prioritas tahun ini. Untuk pembenahan di wilayah Jalan Erlangga, insya Allah itu dalam perencanaan tetap masuk dan merupakan skala prioritas untuk dibenahi. Dinas PUPR menerapkan metode perbaikan yang lebih berkualitas dengan sistem pemotongan bagian jalan yang rusak sebelum ditambal. Langkah ini diambil agar hasil perbaikan lebih awet dan tidak cepat rusak kembali. Masad menjelaskan proses perbaikan akan dibagi dalam 4 tahap. Tahap awal difokuskan pada jalan-jalan strategis di tengah kota agar warga bisa beraktivitas dengan nyaman selama Ramadan. Saat ini Dinas PUPR Bau-Bau juga tengah melakukan pemutakhiran data untuk memetakan jalan dengan presentasi kerusakan berat, sedang, dan ringan secara detail. Masad mengatakan status jalan di Bau-Bau terbagi menjadi jalan nasional, provinsi, dan kota yang masing-masing memiliki kewenangan penanganan berbeda. Reporter RRI Bau-Bau, Afriansa, terus mengudara untuk Indonesia. Kita ke berita yang terakhir, jajaran perangkat SARA Masjid Agung Keraton Wolio melakukan kunjungan resmi ke rumah jabatan Wali Kota Bau-Bau
pada Minggu malam 8 Februari 2026. Kedatangan rombongan tersebut diterima langsung oleh Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim dalam suasana yang berlangsung hangat. Dalam pertemuan tersebut terdapat 2 agenda utama yang disampaikan oleh perangkat Sara Kidina. Agenda pertama berkaitan dengan rencana pergantian tongkat Sara Kidina, sementara agenda kedua membahas rencana pemeliharaan fisik masjid, khususnya terkait penggantian atap bangunan dalam waktu dekat. Wali Kota Bau-Bau Yusran Fahim memberikan persetujuan serta apresiasi terhadap langkah yang diambil pihak masjid. Ia berharap pemeliharaan ini dapat menjaga kelestarian adat sekaligus memperkuat fungsi Masjid Agung sebagai pusat peradaban Islam di Tanah Buton. Mengingat status masjid sebagai cagar budaya, Wali Kota menekankan agar seluruh proses renovasi mengikuti prosedur pelestarian yang ketat. Ia telah menginstruksikan dinas terkait untuk segera berkoordinasi dengan Balai Pelestarian Kebudayaan Wilayah 19 Makassar guna memastikan keaslian dan nilai sejarah bangunan tetap terjaga. Pertemuan ini juga turut dihadiri oleh Sekretaris Daerah Kota Bau-Bau, Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, serta 6 perwakilan dari Sara Kidina Masjid Agung Keraton Wolio. Saudara, sebelum kami akhiri kami sampaikan pokok-pokok berita. Wali Kota Bau-Bau resmi menyerahkan surat keputusan atau SK bagi ribuan ASN P3K paruh waktu lingkup Pemkot Bau-Bau. Bocah perempuan 7 tahun di Bau-Bau idap leukemia dan talasemia terancam putus harapan karena keterbatasan biaya. Demikian Warta Kepton hari ini, mewakili kerabat kerja saya ucapkan selamat pagi.